Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif mengenai penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Betty Mayasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kutai Kartanegara. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Berdasarkan Chelmsford-Gossen 1996, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gossen telah merancang sebuah tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Adapun tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya pun melakukan penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah dengan kasus Ramadan adalah anak yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler pasca olahraga. Namun dia sering tidur-tiduran di sekolah ketika pelajaran matematika, sehingga saya memanggil Ramadan ke ruang guru untuk mendiskusikan hal tersebut. Terima kasih, Bu. Oh ya, Ramadan silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ramadan, mau berdiskusi sama kamu mengenai kegiatan kamu di kelas ketika kamu belajar matematika. Perhatikan akhir-akhir ini kamu sering tidur-tiduran di kelas pas pelajaran ibu gitu ya, pelajaran matematika. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, dan tidak hanya kamu saja yang pernah melakukan hal itu. Bisa cerita sama ibu pada? Jadi gini, Bu, saya itu dari SD sangat tidak suka dengan pelajaran matematika, dan juga saya banyak kegiatan di luar kayak basket, olahraga. Jadi saat di kelas saya sering masa ngantuk dan tidak fokus belajar. Gitu ya, pasti ya. Oh, pantesan ibu sering melihat kamu ibadah ya. Bagus sekali loh, Ramadan. Ibu sadari bahwa pasti tidak mudah bagi kamu ya. Ketika kamu banyak kegiatan di luar seperti basket dan lainnya tadi, habis itu kamu merasa kelelahan, kemudian harus belajar matematika yang harus fokus gitu ya, harus fokusnya harus tinggi, tapi kamu merasa kelelahan itu pasti berat bagi kamu ya. Jadi menurut kamu nih ada nggak cara efektif lain supaya kamu bisa belajar matematika dengan fokus, tapi kamu juga bisa melaksanakan kegiatan lain di luar? Apa ya, Bu? Kamu ingat kesepakatan kelas kita? Ingat, Bu, fokus saat belajar dan saling menghormati. Iya, itu keyakinan kelas kita ya. Fokus saat belajar dan saling menghormati ya. Jadi menurut kamu nih, nanti untuk ibu pas ketika mengajar matematika selanjutnya, Ramadan maunya seperti apa? Kan saya suka bergerak nih, Bu. Mungkin Ibu bisa melibatkan sebuah kegiatan di mana kegiatan itu menarik buat saya dan juga saya merasa enjoy untuk belajar gitu, Bu. Jadi saya lebih fokus dan juga nggak akan ngantuk lagi gitu, Bu. Jadi yang bagus. Itu juga masukan sih sebenarnya buat ibu supaya ibu bisa lebih inovatif, ibu lebih kreatif dalam mengajar matematika. Terus kamu tadi cerita kalau kamu suka main game ya di malam hari. Iya, Bu, saya suka main game sampai larut malam. Jadi saat saya di sekolah, saya sering merasa ngantuk saat belajar itu, Bu. Nah, berdasarkan keyakinan kelas kita tadi, itu menurut kamu gimana tuh? Gimana ya, Bu? Mungkin saya akan mengurangi game saya. Jadi saat di sekolah, saya nggak akan merasa ngantuk lagi dan fokus saat belajar. Very nice. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berusaha untuk menepati kesepakatan ini ya. Ibu bisa lebih inovatif dalam mengajar, kamu juga bisa lebih fokus dalam belajar matematika ya. Iya, Bu. Oke, Ramadan mungkin itu aja dari ibu. Silakan pulang ke kelasnya ya. Oh, iya, Bu. Kelasnya. Oke, terima Terima kasih ya, Bu. Oh ya.
Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Saya merasa lebih nyaman dan terbuka saat mendiskusikan masalah bersama tanpa adanya ketegangan di antara kedua belah pihak, sehingga saya menindaklanjuti kesepakatan yang dibuat. Saya juga bisa mengintrospeksi diri saya akan perbuatan saya, dan saya bisa menentukan sendiri apa yang harus dilakukan ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Sekian penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.